kali ini kami dari kelompok 6 mengangkat studi kasus tentang flux magnetik di sekitar kawat berarus dengan menggunakan metode integrasi numerik. Metode numerik sendiri merupakan teknik penyelesaian permasalahan yang diformulasikan secara matematis dengan menggunakan operasi hitungan atau aritmatika. Sedangkan integrasi numerik merupakan piranti utama yang dipakai ilmuwan untuk mencari pendekatan jawaban untuk integral tentu yang tidak bisa diselesaikan secara analitik. Salah satu kasus fisis yang sangat cocok untuk diselesaikan dengan metode integrasi numerik adalah flux magnetik. Flux magnetik dapat diamati dengan mengukur jumlah induksi medan magnetik yang menembus suatu luas permukaan tertentu. Untuk menghitung luas permukaan tertentu inilah, maka digunakan metode integrasi numerik, sehingga lebih efisien dibandingkan dengan menggunakan metode analitik. Metode integrasi numerik yang cukup populer dan cocok untuk digunakan di dalam penyelesaian kasus flux magnetik ialah metode trapezoidal dan Simpson 1/3. Kedua metode inilah yang akan digunakan untuk menyelesaikan salah satu kasus fisis, yaitu flux magnetik di sekitar kawat berarus. Kita akan melihat perbedaan fisis yaitu baik dari segi kecepatan, akurasi maupun besarnya galat yang diperoleh dari masing-masing metode. Tujuan dari pembuatan makalah ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui cara menentukan besarnya nilai flux magnetik di sekitar kawat berarus dengan menggunakan metode trapezoidal dan Simpson 1/3. Yang kedua, untuk mengetahui cara menentukan besarnya nilai flux magnetik di sekitar kawat berarus dengan menggunakan metode analitik. Dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui perbandingan perhitungan flux magnetik yang diperoleh dengan menggunakan metode analitik dan metode integrasi numerik. Bab 2 Dasar Teori 2.1 Flux magnetik. Flux magnetik dapat didefinisikan sebagai ukuran total atau jumlah total medan magnet yang melewati suatu penampang tertentu. Flux magnetik juga sering diartikan sebagai kerapatan medan magnet. Flux magnetik yang melewati suatu bidang tertentu nilainya sebanding dengan nilai jumlah medan magnet yang melewati bidang tersebut, dan jumlah tersebut sudah masuk pada pengurangan atas medan yang memiliki arah yang berlawanan. Flux magnetik memiliki satuan yang disebut Weber atau Wb, yaitu satuan turunan dari volt detik. Flux magnetik mengukur jumlah garis gaya yang menembus suatu permukaan secara tegak lurus. Rumus dari flux magnetik. Flux sama dengan integral B dot dA sama dengan B dA cos theta, dengan theta adalah sudut antara vektor B dan dA. Dari definisi tersebut menjadi jelas bahwa integral dapat dilakukan jika sudut antar medan dan vektor luas permukaan diketahui di semua titik permukaan atau diketahui sebagai fungsi koordinat pada permukaan. Secara umum, sudut tersebut bergantung pada posisi atau tidak konstan. Perhitungan flux magnetik tidak selalu mudah. Perhitungan akan cukup sulit jika baik medan magnet maupun sudut antar medan dan vektor permukaan bergantung pada koordinat posisi pada permukaan. Kadang integral langsung tidak dapat dilakukan. Proses integral secara numerik merupakan langkah yang harus dilakukan. 2.2 Metode numerik. Metode numerik merupakan teknik penyelesaian permasalahan yang diformulasikan secara matematis dengan menggunakan operasi hitungan atau aritmatik, yaitu operasi tambah, kurang, kali, dan bagi. Metode ini digunakan karena banyak permasalahan matematis tidak dapat diselesaikan menggunakan metode analitik.
Jikapun terdapat penyelesaiannya secara analitik, proses penyelesaiannya seringkali cukup rumit dan memakan banyak waktu sehingga tidak efisien. Salah satunya adalah studi kasus yang dibahas pada makalah ini, yaitu fluks magnetik. Terdapat keuntungan dan kerugian terkait penggunaan metode numerik. Keuntungan dari metode ini antara lain yang pertama, solusi persoalan selalu dapat diperoleh. Yang kedua, dengan bantuan komputer, perhitungan dapat dilakukan dengan cepat, serta hasil yang diperoleh dapat dibuat sedekat mungkin dengan nilai sesungguhnya. 3. Tampilan hasil perhitungan dapat disimulasikan. Adapun kelemahan metode ini antara lain yang pertama, nilai yang diperoleh berupa pendekatan atau hampiran. Yang kedua, tanpa bantuan komputer, proses perhitungan akan berlangsung lama dan berulang-ulang. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan metode integrasi trapesium. Metode integrasi trapesium merupakan salah satu metode integrasi numerik untuk menghitung luasan kurva fx dengan batasan tertentu yang didekati sebagai luasan trapesium. Pendekatan trapezoida dilakukan dengan melakukan pendekatan area di bawah kurva fungsi y sama dengan fx dengan subinterval x1 tambah 1 menggunakan trapesium. Pendekatan numerik untuk menyelesaikan integral pada persamaan 2 adalah sigma n i sama dengan 0 ai fxi sebagai persamaan 3. Nah, untuk rumus metode trapezoida adalah i sama dengan integral fx dx dari a sampai b sama dengan h per 2 fx0 ditambah fx1 ditambah e sebagai persamaan 4, di mana x0 sama dengan a, x1 sama dengan b, dan h sama dengan b kurang a. Nah, untuk error dari metode ini adalah di mana e sama dengan integral fx dx dari a sampai b min dalam kurung b kurang a per 2 fa ditambah fb sebagai persamaan 5, di mana bentuk pertama adalah integral eksak dan bentuk kedua adalah bentuk dari aturan trapesium. Kesalahan ini adalah penjumlahan dari kesalahan untuk seluruh interval. Ketika perluasan aturan trapesium digunakan pada interval AB, yang mana dibagi ke dalam interval dengan n plus 1 titik x0 dan x1 sampai xn, dengan x0 sama dengan a dan xn sama dengan b, sehingga kesalahan perluasan aturan trapesium menjadi e sama dengan min 1 per 12 dalam kurung b kurang a di pangkat 3 per n pangkat 3 sigma n i sama dengan 1 f aksen x bar. Saya akan menjelaskan tentang metode Simpson 1/3. Metode Simpson membagi subinterval A, B menjadi n subinterval, di mana n merupakan bilangan genap. Dirumuskan sebagai formula aturan Simpson 1/3 dengan persamaan I sama dengan interval A sampai B fx dx sama dengan h per 3 buka kurung fa tambah 4 fx rata-rata tambah fb tutup kurung tambah e, di mana h sama dengan b kurang a per 2 x rata-rata sama dengan a tambah b per 2. Persamaan dapat dituliskan sebagai I sama dengan h per 3 buka kurung f0 tambah 4 f
FI tambah F2 tambah E, di mana FI sama dengan FXI sama dengan FA tambah HI dengan kesalahan E sama dengan min H pangkat 3 per 90 F4 X rata-rata. Aturan Simpson 1/3 juga bisa diadaptasi untuk N genap interval yang formulanya dituliskan sebagai berikut. I sama dengan H/3 dalam kurung FA tambah 4 sigma N kurang 1, I sama dengan 1 dalam kurung ganjil, FA tambah F buka kurung A tambah I sama dengan H/3 buka kurung FA tambah 4 sigma N kurang 1, I sama dengan 1 buka kurung ganjil, tutup kurung, F buka kurung A tambah I H, tutup kurung, tambah 2 sigma N kurang 2, I sama dengan 2 buka kurung genap, tutup kurung, F buka kurung A tambah IH, tutup kurung, tambah FB tambah E. Atau I sama dengan H/3 buka kurung F0 tambah 4 F1 tambah 2 F2 tambah 4 F3 tambah 2 F4 tambah titik-titik tambah 2 Fn kurang 2 tambah 4 Fn kurang 1 tambah Fn tambah E. Persamaan disebut kaidah Simpson 1/3 karena terdapat koefisien 1/3 pada bagian depan persamaan tersebut. Persamaan tersebut juga mudah diingat mengingat pola koefisien persamaan tersebut adalah 1, 4, 2, 4, 2, titik-titik, 2, 4, 1. Namun penggunaan kaidah 1/3 Simpson harus mengharuskan jumlah subinterval N genap. Kondisi tersebut juga berbeda dengan metode trapesioida yang tidak mensyaratkan jumlah selang. Terima kasih. Baik, sesuai dengan yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pada studi kasus ini yang akan kita cari adalah besar fluks magnet yang menembus suatu persegi panjang yang mana sisi panjangnya sejajar dan sisi pendeknya tegak lurus terhadap suatu kawat yang panjang sekali dan dialiri oleh arus sebesar 30 ampere. Model kasusnya dapat teman-teman perhatikan pada gambar berikut. Kasus ini dapat diselesaikan dengan metode analitik. Persamaan di atas telah dimasukkan sesuai dengan keterangannya. Kemudian harus diselesaikan dengan proses integrasi. Jika diselesaikan secara analitik maka sebagai berikut. Pi sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 6 integral dari 0,01 sampai 0,09 drr. Pi sama dengan 1,8 kali 10 pangkat 6 ln r dari 0,01 sampai 0,09. Pi sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 6 ln 0,09 kurang ln 0,01. Pi sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 6 ln 0,09 per 0,01. Pi sama dengan 1,08 kali 10 pangkat min 6 ln 9. Pi sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 6 kali 2,197. Pi sama dengan 3,955 kali 10 pangkat min 6 Weber. Jadi jika diselesaikan dengan metode analitik, besarnya fluks magnetik adalah 3,955 kali 10 pangkat min 6 Weber. Saya akan menjelaskan dua metode integrasi numerik yang kami gunakan di dalam penyelesaian studi kasus. Yang pertama adalah metode trapesium. Kita lihat pada bahasa pemrograman yang sudah tertera pada layar.
Untuk baris pertama, program trapesium merupakan nama programnya, dan baris yang kedua, uses WinCRT, itu digunakan untuk mengatur layar. Kemudian baris ketiga ini adalah bagian variabel. Ada beberapa variabel yang digunakan, ada in, i, n, it, max yang bertipe integer, jumsig yaitu jumlah sigma, h, a, b, dan luas yang bertipe real. Untuk fungsi fx sendiri juga bertipe real. Begin, kita mulai. Ini adalah fungsi yang digunakan pada studi kasus kami, yaitu f sama dengan 1/x. Diakhiri, lalu begin lagi. Di sini ada beberapa perintah. Yang pertama adalah write, kelompok 6, tuliskan banyaknya selang yang kamu inginkan. Kemudian write lagi, tuliskan titik awalnya. Nah, untuk semua kata yang berwarna kuning, ini nantinya akan tampil pada hasil ketika program ini dieksekusi. Jadi, perintah untuk tuliskan banyaknya selang yang kamu inginkan akan dibaca sebagai N. Perintah untuk tuliskan titik awalnya akan dibaca sebagai A. Perintah untuk tuliskan titik akhirnya dibaca sebagai B. Dan perintah untuk tuliskan banyak trapesium yang dihitung akan terbaca sebagai max. Kemudian write learn lagi. Nah, ini juga nanti akan muncul pada akhir atau saat program dieksekusi. Ada 4 kolom yang terbentuk, yaitu N, banyaknya selang, kemudian H dengan rumus yang sudah tertera, B kurang A per N, titik akhir dikurang titik awal dibagi dengan banyaknya selang. Kemudian ada T dan juga E. Ada pengulangan di sini. Ini rumus dari H. Kemudian jumlah sigma, titik 2 sama dengan 0, untuk I sama dengan 1, sampai N sama dengan 1, maka jumlah sigmanya sama dengan jumlah sigma yang ini, yang 0, ditambah F A tambah I kali H. Kemudian akhiri, dan ini rumus luas yang dipakai, dan ada keadaan jikalau N lebih kecil dari 10, maka pada layar akan muncul N, H dengan 6 angka di belakang koma, luas juga 6 angka di belakang koma, dan H kali H juga 6 angka di belakang koma. Dan jika N lebih besar dari 10, maka juga sama ya, N, H 6 angka belakang koma, luas 6 angka di belakang koma, dan H kali H 6 angka di belakang koma. Ini adalah rumus N dan IT. Jadi pengulangan ini terjadi sampai IT sama dengan max. Kemudian diakhiri tanda titik juga, dan di-compile. Sudah sukses, kita eksekusi. Ya, kita menuliskan banyaknya selang yang kita inginkan. Ya, sesuai dengan pemrograman, kita akan menuliskan banyaknya selang yang kita inginkan, itu 2.
kemudian titik awalnya 0,01, titik akhirnya 0,09 sesuai dengan batas atas dan batas bawah pada persamaan analitik studi kasus kami, dan banyaknya trapesium yang kita hitung 10. Ya, ini adalah hasilnya. Ada kolom N, H, T, dan juga E. Dan harga integrasinya adalah ini, 2,197546, karena pada N ke 128 ini errornya sudah 0,0. Jadi kita gunakan harga integrasi pada N sama dengan 128. Metode integrasi kedua yang digunakan adalah program Simpson sepertiga. Nah, pada baris pertama ini adalah nama programnya, kemudian digunakan uses WinCRT, konstantanya maksimum 100, dan epsilonnya sama dengan 1E kurang 3. Tipe indeks sama dengan 1 sampai max, atau dengan kata lain 1 sampai 100, karena max-nya sama dengan 100. Untuk luasannya, array index bertipe real, variabelnya sim adalah luas, kemudian x, x1, x2, delta, delta x, pita, fx itu bertipe real, dan variabel i dan j bertipe integer. Mulai kita begin, kemudian ada perintah clr scr yaitu clear screen yang digunakan untuk membersihkan isi memori dan seluruh tulisan yang berada di layar monitor saat pembacaan awal program. Pada baris yang ke-12 ada perintah tuliskan batas bawah yang akan dibaca sebagai X1. Batas bawah ini akan tampil saat program ini dieksekusi dengan jumlah karakternya adalah 5. Kemudian pada baris yang ke-13 perintah untuk menuliskan batas atas yang akan dibaca sebagai X2 sama dengan dengan jumlah karakternya 5. Kemudian right len i sama dengan 0, delta sama dengan 100. Ada pengulangan, i sama dengan i tambah 1. Jadi i di sini adalah i yang baru sama dengan i yang ini, yang sama dengan 0 ini ditambah 1. Jadi i yang baru ini 1, karena 0 ditambah 1 sama dengan 1. Kemudian j-nya 0 dan luasan i-nya adalah 0. X sama dengan X1, pita, rumus pitanya seperti yang sudah tertera, kemudian delta X-nya juga, batas atas dikurangi batas bawah dibagi pita, while X lebih kecil dari X2, do, begin. Ya, bagian ini dapat berubah sesuai dengan fungsi. Jadi kalau digunakan pada studi kasus yang lain, bagian ini dapat diubah sesuai dengan studi kasusnya. Pada studi kasus kami sama, kita menggunakan seper X seperti pada metode trapesium tadi. Kemudian ini J yang baru juga sama dengan J tambah 1. Jika X sama dengan X1 atau X sama dengan X2 atau X sama dengan X1 sama dengan X2, maka luasan I sama dengan luasan yang lama ditambah Fx, jadi akan didapatkan luasan yang baru ini. Else begin jikalau X lebih besar dari X1 dan X lebih kecil dari X2 dan J mod 2 sama dengan 0, maka luasan I sama dengan luasan I ditambah 4 dikali
fx. Fx yang digunakan adalah ini, 1/x. Dan keadaan selanjutnya, jikalau x lebih besar dari x2 dan x lebih kecil dari jikalau x lebih besar dari x1 dan x untuk keadaan yang kedua, jikalau x lebih besar x1 dan x lebih kecil x2 dan c mod 2 sama dengan 1, maka luasan I sama dengan luasan I tambah 2 dikali fx. Kemudian akhiri, ini ada rumusan dari x, yaitu x tambah delta x. Diakhiri, luasan I sama dengan luasan I dikali delta x per 3. Di sini digunakan per 3 karena metode yang digunakan adalah metode Simpson sepertiga, jadi dibagi 3. Jikalau I sama dengan 1, maka akan dituliskan di sini nanti ada N, ada pita, dan juga ada luasan. Untuk N-nya sendiri, jumlah karakternya adalah 5, pitanya atau harga integrasinya juga adalah 5 karakter, dan luasan E-nya adalah 15 karakter. Else begin, ini ada rumusan dari delta, right line lagi, sama seperti di atas, ada N 5 karakter, pita, luasan I 15 karakter, dan juga delta 15 karakter. Diakhiri, karena di sini tadi ada repeat pada bagian atas, maka ada until di bawahnya. Until, jadi program repeat ini akan berhenti saat absolut dari delta, yaitu absolut dari nilai ini, lebih kecil dari epsilon. Nilai epsilon sendiri sudah ada di atas, yaitu satu E kurang 3. Right line, nanti harga integrasi akan muncul pada hasil eksekusi dari program ini dengan 5 angka di belakang koma. Go to XY ini untuk keluar dari tampilan bisa menekan tombol ESC. Repeat until read K, dan program diakhiri. Kita compile programnya, sukses, dan dieksekusi. Jikalau X lebih besar dari X1 dan X lebih kecil X2 dan J mod 2 sama dengan 1, maka luasan I sama dengan luasan I tambah 2 kali Fx. N, ini adalah rumusan dari X. N lagi, luasan I sama dengan luasan I dikali delta X per 3. Di sini per 3 dikarenakan metode yang digunakan adalah Simpson sepertiga. Jikalau I sama dengan 1, maka akan ada jumlah N dengan 5 karakter, pita dengan 5 karakter, dan juga 5 karakter di belakang koma, dan luasan I 15 karakter. Else begin, delta sama dengan sim I, luasan I dikurangi luasan I kurang 1. Right line, ada N, pita, sim,
dan juga delta dengan 15 karakter diakhiri. Kemudian ini diakhiri lagi. Jadi program ini akan terus diulang-ulang sampai harga mutlak atau absolut dari delta lebih kecil dari besarnya epsilon. Delta sendiri nilai dari ini, dan epsilon bisa kita lihat pada bagian awal tadi, yaitu sama dengan 1E kurang 3. Kemudian right len dengan 5 karakter adalah harga integrasi yang nanti akan langsung ditampilkan harga integrasinya berapa. Go to C 60,5, right tekan ESC. Jadi harga integrasi dan tekan ESC ini akan ditampilkan pada hasil. Untuk keluar dari program bisa langsung ditekan ESC. Repeat until read K 27 diakhiri. Program ini sudah sukses. Jadi ini hasil running dari metode Simpson sepertiga. Kita masukkan batas bawahnya 0,01, kemudian batas atasnya 0,09, dan diperolehlah harga integrasinya yaitu 2,197803 pada harga N ke 512. Simpulan pada studi kasus kami akan lebih efisien jika kita menggunakan metode integrasi numerik di mana lebih menghemat waktu dibandingkan kita mencari besarnya fluks magnetik dengan menggunakan metode analitik, karena perbedaannya pun sangat kecil, dan jika dikenakan aturan angka penting maka tidak ada perbedaan antara metode analitik dan metode integrasi numerik. Dan di antara metode integrasi numerik ini pun akan lebih cepat jika kita menggunakan metode trapesium dibandingkan metode Simpson sepertiga, karena metode trapesium hasil integrasi yang diperoleh lebih cepat, yaitu pada N sama dengan 128 dibandingkan dengan metode Simpson sepertiga yang hasil integrasinya diperoleh pada N sama dengan 512.